Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim atau sirat dalam Al-Quran? Ustaz tanya kepada yang bertanya, yang dimaksudkan siratal mustaqim dari surat Al-Fatihah, atau yang Tuan maksudkan titian siratal mustaqim di akhirat? Lalu dijawab oleh yang bertanya, yang saya maksudkan maksud siratal mustaqim di akhirat. Okey. Kedua-duanya sama. Maksud Ustaz, kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dia ada penjelasan tersendiri. Baiklah, walaupun tidak ditanya, Ustaz tidak jawab ini dulu. Allah yang explain makna siratal mustaqim yang kita minta. Yang kita minta dan doa sampai 17 kali dalam sehari. Sebab 17 kali kita baca Al-Fatihah setiap hari minima. Sebab ada 17 rakaat. Setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Allah explain, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Ini penjelasan ini pada ayat berikutnya. Kekaburan dalam ayat ini, siapa gerangan orang-orang yang telah diberi oleh Allah nikmat itu? Merekalah yang berada di atas jalan yang lurus. Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa, yaitu 4 kelompok yang perlu kita ikut kalau ingin berada di atas jalan yang lurus. Siapa mereka? Allah sebut, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka kelak akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka, yaitu nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Jadi kata Allah, orang yang sudah berada di atas jalan lurus itu adalah nabi, siddiq, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Oleh sebab itu, apabila kita ingin di dunia ini berada di atas jalan yang lurus, kita mesti ikut Nabi Muhammad. Kita mesti ikut Abu Bakar As-Siddiq. Kita mesti ikut orang-orang yang mati syahid, terutama Khalifah Umar, Osman dan Ali. Semuanya dibunuh ketika menjalani tugas kekhalifahan. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Oleh sebab itu, apabila dalam hidup ini 4 kelompok tadi kita tidak jadikan suri tauladan, role model, khasnya dalam beribadah, jangan bermimpilah akan dapat siratal mustaqim. Ini yang dikatakan oleh ulama tafsir, tafsir yang paling tinggi, yaitu Quran, tafsir Quran. Okey, yang ditanya bukan ini. Tapi tak apa, untuk tambahan maklumat. Adapun siratal mustaqim di akhirat, yaitu titian menuju ke syurga. Setelah manusia dibangkit dari kubur pada hari kiamat, mereka akan berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar itu maknanya tempat berhimpun. Untuk apa berhimpun, Pak Ustaz? Untuk dihisap amalannya ketika di dunia. Ditimbang amalannya, namanya mizan. Timbangan itu namanya mizan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat,
dia akan hidup dalam syurga penuh dengan nikmat. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan, yang berat itu jahatnya, maka tempatnya adalah hawiyah, yaitu api yang bernyala-nyala. Na'udzubillah. Nah, timbangan itu namanya mizan. Setelah selesai timbang menimbang amalan, lalu manusia mesti melalui satu jalan untuk menuju ke syurga. Mesti melalui jembatan. Mesti melalui titian. Titian itu namanya siratal mustaqim. Sirat itu jalan, mustaqim jalan yang lurus. Titian hanya satu saja, yaitu menuju ke syurga. Tidak ada titian yang kedua. Sebab neraka letaknya di bawah titian. Api yang menyala-nyala. Mana manusia yang lalu di atas siratal mustaqim yang perlu dia kait untuk dijatuhkan? Mana yang perlu dibiarkan sampai selamat masuk syurga? Jadi neraka itu tidak ada jalan khas ke neraka, enggak. Yang berhasil meniti siratal mustaqim sampailah ke syurga. Yang tidak berhasil, mereka akan jatuh. Nah, titian ini namanya siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat, lebih kurang belasan atau 20 tahun yang lalu pernah ada isu ini, polemik yang dikeluarkan oleh salah seorang ustaz yang mengatakan bahawa siratal mustaqim itu hanya khayalan saja. Dia tidak wujud sebenarnya. Pandangan ustaz tersebut sangat salah. Bukan sekedar salah, sangat salah. Batil. Itu sebabnya ustaz berkenaan dipanggil oleh Jakim. Ditanya, akhirnya mengaku dan menyesal. Tidak lagi sebarkan pahaman itu. Nah, bila ditanya mengapa siratal mustaqim, titian yang mesti dilalui tersebut memang wujud, wajib diyakini, tidak boleh dibohongi atau didusta, sebab dia hak. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan rukun iman yang kelima, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhirat, dan yang keenam, iman pada takdir, yang kelima, iman pada hari akhirat. Ketika baginda ditanya, baginda menjelaskan di antara makna iman pada hari akhirat, kita mesti mengatakan al-jannatu haq, syurga itu hak. Hak maknanya benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Benar wujudnya, adanya. Wal mizanu haq, timbang menimbang benar. Wasiratu haq, dan siratal mustaqim, jembatan atau titian itu juga adalah hak. Oleh sebab itu, bila tak percaya adanya titian siratal mustaqim, rosak iman seseorang. Rosak. Apalagi semua kita tahu, iman pada hari akhirat termasuk salah satu rukun iman.
Iman terhadap hari akhirat adalah termasuk iman kepada perkara ghaib. Sebab dia sesuatu yang belum terjadi. Dan iman kepada yang ghaib pula adalah syarat pertama dan utama untuk menjadi insan yang bertakwa. Apa buktinya, Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik ayat 2 dan 3 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Lalu Allah explain pada ayat berikutnya. Ini juga termasuk Quran, tafsir Quran. Siapa muttaqin? Pertama-tama disebut oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Pertama sekali tentu percaya kepada Allah yang maha ghaib. Dia ada tapi tak nampak. Beriman di kiri kanan ada malaikat pencatat, Raqib dan Atid. Beriman di alam kubur, kita akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar wa Nakir. Itu semua perkara ghaib, termasuk iman adanya syurga, beriman adanya neraka, beriman adanya timbang menimbang, beriman akan adanya siratal mustaqim. Itu sebab kata Nabi, was-siratu haqq. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu saja yang Ustaz ingin jawab untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ada satu hadis yang menyebut dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim, orang yang mendapat derajat syahid, mati syahid, ada 5 jenis. Orang yang akan mendapat derajat mati syahid ada 5 jenis. Pertama, korban meninggal karena wabak ta'un, ya, sakit berjangkit, ta'un. Yang kedua, orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia karena tenggelam, lemas di lautan. Yang keempat, orang yang menjadi korban reruntuhan, maknanya terhempap oleh benda-benda yang berat dari atas, lalu terhempap, dia mati. Dan yang kelima ialah orang yang gugur di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah lalu gugur, mati. Semuanya akan dapat derajat mati syahid. Pertanyaan. Pertanyaan ini dari jauh, dari Batam. Assalamualaikum Uday, izin bertanya, apakah poin 1 hingga 4 juga termasuk orang non-Muslim? Bagus pertanyaannya. 1 hingga 4, dia tak termasuk yang kelima katanya. Sebab yang kelima itu berjuang di jalan Allah. Tentu orang kafir tidak berjuang ke arah itu. Tapi mati tenggelam, mati terhempap benda berat, mati sakit perut, dan lain-lain itu, derajat mati syahid itu juga diperolehi oleh non-Muslim. Jawabannya, non-Muslim tidak mendapat apa-apa
fadilat mati syahid. Sebab orang non-Muslim bila mati, confirm tempatnya neraka. Sebab Ustaz ada sebut baru-baru ini, dan Ustaz share dalam grup. Orang masuk syurga ada dua jenis. Orang masuk neraka juga ada dua jenis. Masuk syurga jenis pertama melalui nama-nama, yaitu semua para nabi, semua para rasul. Yang namanya Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Al-Yasa, sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Confirm penama-penama itu syurga tempatnya. Macam mana kita yang bukan Nabi dan Rasul? Ada penama-penama yang garanti masuk syurga, 10 sahabat Nabi. Yang paling utama 4 Khulafaur Rashidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang teratas. Dan 6 kemudian di bawah. Garanti masuk syurga. Dalam hadis sahih. Macam mana Pak Ustaz kita bukan Nabi, apalagi Rasul, bukan Khulafaur Rashidin. Nah, kita layak masuk syurga melalui jalan yang kedua, yaitu melalui sifat. Kalau tadi melalui nama, yang kedua melalui sifat. Itu sebabnya tadi kita terjemahkan Siratal Mustaqim itu dengan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Miliki sifat nabi. Usahakan. Jadikan baginda sebagai role model. Dalam bab akidah, dalam bab ibadat, dalam bab akhlak. Ikuti Rasul dan Khulafaur Rashidin. Semua itu orang yang garanti masuk syurga. Nah, sebaliknya, masuk neraka juga ada dua jenis. Jenis pertama melalui nama, yang namanya Namrud, raja zalim di zaman Nabi Ibrahim, yang lempar Ibrahim dalam api. Yang namanya Fir'aun, yang memerintah di zaman Musa dan Harun. Yang namanya Qarun, yang hidup di zaman Nabi Musa. Yang namanya Abu Lahab. Itu nama-nama yang confirm akan masuk neraka. Iblis, confirm tempatnya neraka. Tapi bukan bermakna nama kita tak tersenarai, lalu tidak masuk neraka. No. Cara kedua masuk neraka melalui sifat. Kalau dia sebagai pembesar pemerintah, dia ikuti sifat zalim Namrud, sifat zalim Fir'aun, dia juga akan masuk neraka. Kalau dia orang kaya, tapi dia ikut sifat Qarun, yang tolak kebenaran, yang bangga dengan kekayaannya, bahaya. Begitulah. Kalau dalam hidup tidak salat, tidak puasa, tidak umrah, tidak haji walaupun mampu, malah bergulung maksiat, rasuah, zina, minum arak, punya wanita simpanan. Semuanya itu sifat-sifat yang melayakkan seseorang masuk neraka. Lebih-lebih lagi syirik, khurafat, dan lain-lain. Itu maknanya masuk neraka karena sifat. Oleh sebab itu menjawab soalan tadi.
orang-orang syirik, segala kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman pada ayat 53 dari surat Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Bila kamu buat syirik, hancur musnah seluruh amal baikmu dan di akhirat kamu pasti rugi. Maknanya amal baiknya yang dia buat syirik, zero, tidak ada value di akhirat. Betul tak setiap orang kafir itu buat syirik? Sembah berhala, sembah api, sembah patung, tak percaya Allah, tak sembah Allah. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain Allah katakan, amal baik orang kafir itu haba'am mansura, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Allah berfirman pada ayat 85 dari surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Yang beruntung hanya orang Islam, sebab hanya Islam agama yang Allah redha. Lihat ayat 19 surat Ali Imran, "Inna dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi ringkasnya, walaupun dia mati lemas, walaupun mati terhempap, walaupun mati aksiden, walaupun mati sakit perut, untuk orang kafir tak ada sedikit pun ganjaran, apalagi syahid. Orang mati syahid itu layak syurga. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, ada doa agar Allah teguhkan keimanan ketika disoal dalam kubur. Teguh keimanan dapat menjawab ketika ditanya oleh Munkar wa Nakir. Bunyi doanya, Allahumma sabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Betul? Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, doa ini, Allahumma sabbitni bil qawli tsabit fid dunya wa fil akhirah, yang artinya, ya Allah, tetapkanlah jawabanku di dunia dan di akhirat. Apakah doa ini bagus diamalkan, Pak Ustaz? Apakah maksud doa ini? Apakah doa-doa lain yang Ustaz sarankan untuk saya amalkan? Hadirin dan hadirat, tentang doa ini telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Ayat 27. Apa firman Allah tentang hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ayat itu berbunyi, atau maksudnya, Allah telah tetapkan hati orang-orang yang beriman. Allah telah tetapkan, siapa yang Allah tetapkan? Orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Apa yang Allah tetapkan? Bil qawli sabit, yaitu perkataan yang sabit, perkataan yang tetap kebenarannya.
Tapi kita kena ingat apa makna al-qaul tsabit. Yaitu makna al-qaul tsabit adalah la ilaha illallah. Lebih lengkap lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dengan demikian, karena memiliki imannya yang murni, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, membuat dia akhirnya dapat menjawab semua soalan mukar wa nakir. Mukar wa nakir itu antara lain, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Macam mana hendak jawab bila kita tak faham makna asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Kenal Allah. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Kita tidak jawab Nabi Muhammad. Macam mana kalau kita tak kenal Nabi Muhammad dan sunnahnya? Macam mana tidak jawab? Itu juga termasuk qaul tsabit. Waman dinuka, wama dinuka, apakah agamamu? Macam mana tidak jawab bila kita tak tahu selok-belok agama Islam? Akidahnya, fiqahnya, tafsirnya, hadisnya. Itu sebabnya tak cukup belajar hanya akademik saja. Kita juga mesti belajar ilmu-ilmu agama, terutama 3 ilmu utama tadi. Kenal Allah, kenal Rasul, dan kenal selok-belok agama. Hadirin dan hadirat,